Selamat tahun baru 2014. Welcome back ke edisi pertama Bola Total Weekly di tahun yang baru ini. Di mana udah ada tamu spesial, Mas Hedi, sama Pange. Gue mesti selamatin Pange karena dua hal. Satu, selamat MU menang kemarin. Kedua, Pange baru aja dipromosi jadi CEO Bola Total. Wah, So, Pang, that's a surprise. gue akan ngasih lo an honor di sesi ini. Lo mau gue manggil lo Pak, Sir, yang terhormat, Majesty atau apa? The Don, maybe? No. Karena gue suka Dead Poet Society. Huh? You can call me Captain. Captain Pange. Oh, Captain, my Captain. Captain. You know, man, sebenarnya tadi itu barusan itu kesempatan lu buat humble, nggak kayak ganter, but you just completely screwed it up. Oke, obviously banyak banget berita soal bola selama pergantian tahun. So it's today's edition is playing catch up basically, tapi sekarang udah bulan Januari. So kita akan membahas sebuah keunikan di bulan Januari, which is bursa transfer musim dingin Eropa untuk membuka tahun. First of all, guys, mungkin Mas Hedi, ada pelatih yang suka dan ada pelatih yang nggak suka bursa transfer musim dingin. Kalau pendapat lo, bursa transfer musim dingin sebuah yang sesuatu hal yang membantu tim atau sebenarnya digangguan? Kalau sekarang udah berapa musim terakhir ya? Mungkin 5 musim terakhir lah. Saat beruntun tuh transfer musim dingin mulai nggak menarik, mulai nggak dilirik bahkan. Iya, sangat sepi. Satu ya mungkin ada krisis ekonomi Eropa. Kedua, financial fair play. Klub berhitung banget gitu ya. Kalaupun ada akhirnya maksudnya tinggal pinjaman, loan. Ya sekarang kayak ini agak unik lagi nih, Raja Nainggolan ke Roma, kontrak sampai 2018, tapi dia jalanin pinjaman dulu, itu sangat aneh. Biasanya kan dipinjam dulu, opsi perpanjangan di akhir musim. Ini enggak, dia udah dikontrak permanen 2018, tapi sekarang statusnya masih pinjaman. Nih agak aneh itu. Italia gitu kan. Italia emang sangat aneh gitu. Tapi terus ada lagi, nggak tahu ya, gue belum pernah baca sih apakah itu aturannya memang berubah, jadi negosiasi bisa dilakukan sepanjang ketika bursa transfer pun udah ditutup, kemudian deal perpindahannya baru Januari seperti Honda gitu ya. Honda walaupun dibikin di summer, tapi Lewandowski juga di musim berjalan kan gitu, bukan di summer gitu. Jadi ada pergeseran, tapi memang musim dingin mulai nggak dilirik sih, mulai sepi. Karena Arsene Wenger pernah ngomong terlalu banyak yang akan diubah di tengah musim dan itu nggak bagus buat perkembangan tim, kata dia. Chemistry kalaupun klub ngambil pasti itu backup player bener. Backup tambal sulam segala ya. Pang, tadi salah satu pemain kesukaan lo di-mention sama Bung Hedi, Keisuke Honda. Yang ketika usianya masih 12 tahun, mungkin 10-12, masih SD, dan dulu cita-citanya dalam bahasa Jepang adalah gue suatu hari akan main di Liga Jepang. You know, mungkin sekarang referensi anak-anak muda Jepang tuh udah bukan Kapten Tsubasa lagi, mungkin pernah. Keisuke Honda. Menurut lo, from a footballing side, what will he bring ke sebuah skuad AC Milan yang lagi agak struggling di Liga Italia? AC Milan gue nonton beberapa kali musim ini dan menurut gue itu memprihatinkan banget gitu kan. Itu sama sekali nggak kelihatan kayak tim besar di Italia, dan peringkat 12, 13 dan kemarin kalah ya. Kemarin kalah lagi, menurut gue sih pantas gitu. Dan Honda kasihan aja sih dia pas debutnya kalah kan. Gue suka Honda ini sebagai pemain yang menurut gue memiliki kemampuan pemain Jepang pada biasanya, teknis, skill, tapi ada satu hal yang lain. Dia punya faktor fisiknya yang menurut gue not bad, yang bisa dibandingin sama pemain Eropa gitu. Makanya gue pengen banget dia main di Inggris sebenarnya. Karena gue yakin dia akan lebih bisa fit in dibandingin Shinji Kagawa. Gue inget banget Honda tuh 2010 waktu Jepang lawan Denmark. Ada momen dimana dia ngasih assist ke Okazaki kalau nggak salah. Dia bikin Cruyff turn. Dan backnya Denmark tuh jatuh dan dia berbebas dan dia ngoper. Menurut gue tuh momen yang sangat-sangat simbolik gitu, dimana pemain Asia gitu kan, Jepang gitu ya, paling Jepang leading pemain Eropa iya, in their game gitu. Itu keren banget menurut gue. Dan pada saat itu gue mikir bahwa wah, ini Honda ini sebenarnya bisa kemana aja kalau dia mau gitu. Dan Honda ini menurut gue di Italia dan juga di Milan akan ngasih dimensi serangan yang baru sih. Pang,
Did you know kalau ketika kemarin kan gue liburan sempat ke Jepang kan, di bandara rame-rame gue kira kenapa ada Honda. Obviously gue gak mendekat dan minta tantangannya karena dia buru-buru mau cabut. Dia bajunya kayak pemain Miami Vice, you know, celana bahan putih, baju putih udah kayak Yakuza. Dia naik maskapai Rusia, Aeroflot. Menurut gue itu terakhir kalinya dia naik maskapai itu untuk kedepannya. Oke, enough about Honda. Tadi juga Hedi udah sempat mention tentang sebuah deal yang semua fans Borussia Dortmund udah ketakutan untuk lumayan lama ya, tapi emang it's inevitable. Efeknya bukan sekarang tapi next season Lewandowski ke Bayern Munchen. Implikasinya apa? Satu, pertanyaan gue untuk Munchen. Dua, untuk satu Liga Jerman. Gue jawab yang nomor 2 dulu. Jadi implikasi kalau di Liga Jerman ini seperti apa ya? Seperti ada skenario nggak tertulis gitu. Kalau oke, ada pemain bagus di Liga Jerman, top player gitu ya, level atas. Oke, opsinya cuma 2 gitu, keluar dari Liga Jerman atau ke Bayern Munchen gitu. Hampir pemain terkenal 80% di Bundesliga pasti berlabuh di Bayern Munchen. Kalaupun nggak berlabuh di Bayern Munchen, biasanya ke Dortmund. Gitu kan. Ada juga yang memang lama di Dortmund ya, katakanlah Matthias Sammer ya, tetap aja di Dortmund gitu ya. Tapi sekarang Matthias Sammer di mana? Direktur di Bayern Munchen. Jadi emang ada kayak skenario nggak tertulis gitu. Dan klub Jerman kayaknya sih aman-aman aja gitu, nggak ada yang pernah ngomong kalau kayak di Spanyol misalnya two horses races gitu kan. Orang bilang cuma Madrid sama Barcelona terus nggak enak gitu. Sementara di Jerman, Dortmund yang menumpuk pemain-pemain Bayern Munchen yang menumpuk pemain-pemain bagus, nggak pernah ada yang iri tuh. Gue nggak bisa bersaing nih sama Bayern Munchen, nggak pernah ada gitu. Jadi implikasinya nggak terasa gitu. Dan gue ngelihatnya kayaknya sih emang ada lagi-lagi kesepakatan nggak tertulis bahwa memang Bayern Munchen dijadiin senjata untuk perwakilan Bundesliga lawan tim Eropa lainnya gitu. Kalau gue lihat gini, sama Bundesliga gue sepakat sama Mas Hedi bahwa sebenarnya sih gak ada masalah buat mereka, tapi kasihan sama Dortmund sih kalau gue gitu. Bahwa mereka kan terus digrogotin gitu kan. Kemarin Mario Götze, terus sekarang Lewandowski. Gue sih menunggu apakah Dortmund bisa ngedatengin dengan kaliber mereka, dengan reputasi mereka sekarang bisa ngedatengin pemain besar dari luar Jerman, datang ke Jerman main sama mereka. Sekarang ada rumor dan wacana untuk Karim Benzema main di Dortmund. Gitu. Terus mendengar juga ada rumor Jackson Martinez dari Porto. Yes. Pemain yang sering disebut actually. Kayaknya dia bakal ke semua tim. Nah, ini pemain yang jarang untuk pindah ke Jerman itu adalah pemain besar dari luar Jerman, pemain berkaliber dunia yang main di Bundesliga tapi pindahnya bukan ke Munchen. Langka. Itu jarang banget. Kalau pemain hebat yang dibeli sama klub lain lalu gede dijual keluar tuh banyak, tapi kebanyakan tuh nggak. Itu memang kebijakannya Dortmund sih. Jadi selain Munchen, klub Jerman itu nggak pernah ngambil pemain yang levelnya tuh level top class gitu ya, atau nama kaliber misalnya sekelas Ronaldo, sekelas Tevez misalnya gitu. Dia nggak pernah, dia akan ngambil yang di level 2, apalagi Dortmund kan kebijakannya pemain murah. Kemarin aja dia mecahin rekor Mkhitaryan kan yang ngambil, cuma itu gitu. Tapi yang lain sih nggak ada, kecuali Dortmund lah, karena kecuali Bayern Munchen, karena Bayern Munchen memang juga backup sumber dananya juga besar gitu. Terus kalau pertanyaan pertama, akan main seperti apa gitu Bayern Munchen? Apakah akan lebih direct, ada bola ke Lewandowski gitu? Plan B. Ini yang paling susah nih. Jadi Guardiola selama di Bayern Munchen dia sudah melakukan lebih dari 60 rotasi pemain. Terus menggunakan, gue lupa sih ya persisnya, menggunakan lebih dari 18 formasi yang gue nggak tahu, formasinya udah aneh-aneh itu. Disebut tuh udah mulai turunannya harusnya kan kalau 4-1-4-1 ya jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu. Ini udah aneh-aneh gitu. 4-3 2,5 1,5. Gua rasa sih kan kemarin waktu video di Doha Qatar itu kan kelihatan banget bahwa jadi ya emang tren taktik sekarang gitu, kalau nggak ada pemain yang sekarang punya posisi yang fix, yang stable kecuali kiper atau biasanya back four. Tapi yang lain fluid. Jadi pemain dibedakan hanya dari role, dari perannya. Dia harus kemana, dia harus lari ke sana atau ke sini, jaraknya berapa gitu.
Sekarang semua udah begitu. Nah, apa yang akan terjadi sama Lewandowski, gue nggak bisa jawab. Oke, we'll see. Waktu yang akan menjawabnya musim depan. That's it untuk podcast bagian 1. Kita bakal balik di bagian kedua, di mana kita ngomongin kira-kira tim-tim top Inggris tuh mesti beli siapa atau butuh siapa di transfer musim dingin. See you.